Halo, sekarang kita mau coba review software dari Ajas AKP 153 ya. Stream Dock, bukan Stream Deck. Kalau Stream Deck kan merek Elgato. Tapi kalau ini bahasa generiknya Stream Dock. Harganya cukup murah, ya terjangkau lah. Masih di bawah 1 jutaan lah. Ada beberapa merek sih. Cuman kalau dari hasil pencarian di internet itu rupanya ini merek generik. Jadi ada juga yang merek Sades dari Rionic berapa ya, XD100 kalau nggak salah, terus ada Mirabox, terus ada merek apa lagi gitu loh. Tapi untuk yang Ajas ini juga penjualannya bukan cuma lokal aja, ada di luar negeri juga sudah ada yang jual sih, walaupun barang buatan Cina, tapi ya kita buktiin apa dengan harga segitu fungsi dan kualitasnya juga bagus gitu. Oke, setelah softwarenya diinstal, coba kita nyalain. Ini posisi Stream Dock Ajasnya lagi mati karena softwarenya belum dinyalain ya. Sekarang kita coba nyalain dulu. Nah, oke, ini tampilan awalnya. Coba kita gedein aja. Nah, ini sudah aku buat profil customnya. Untuk profil bawaannya dia ada seperti ini, ada Windows controller, kemudian ada favorit web, ada info board, kemudian ada musik konsol. Nah, ini sudah default pada saat kita nginstal, dia otomatis sudah ada. Kemudian di baris sebelah kanan itu ada fitur-fitur dan plugin-pluginnya, yang nanti plugin ini bisa di download lewat market. Marketnya ada di sini pojok kiri atas, nih ada icon warna biru. Coba kita lihat. Nah, ini ada plugin. Agak loading lama ya karena dia narik dari browser juga nih sebenarnya. Nah, ini baru nongol. Ada banyak. Kalau defaultnya dia hanya 51, cuma nanti dengan sedikit tweaking ya, ada settingan tertentu itu bisa jadi sekitar 300-an lah. Nanti kita bahas. Ini macam-macam. Ada utilities, bisnis, audio, sosial, banyak deh. Kemudian ada icon juga untuk gonta-ganti icon biar tampilannya tambah menarik lah. Kalau misalkan mau mirip-mirip dengan Stream Deck gitu, ini ada juga, bisa. Kemudian ini ada video tutorialnya. Nah, ini dia nongol. Nah, ini kalau kita klik nanti langsung ke video tutorial ya. Jadi kalau mau belajar sendiri juga bisa. Jadi ada quick start ini untuk Mac, merubah icon, ganti bahasa, ganti boot logo, ganti auto startup on boot, jadi pas nyalain komputer langsung nyala. Macam-macam fungsi sama fitur dijelasin juga di sini. Oke, sekarang kita balik lagi ke tutorial sederhananya. Di kolom sebelah kiri ini ada profil, tadi yang seperti udah kita bahas. Kita coba untuk bikin profil custom. Ini ada tanda tambah di sini. Klik aja. Nah, langsung layar tampilannya kosong. Tombol-tombolnya kosong, yang tadinya di sini ada icon-iconnya sama fungsinya, ini kosong. Misalkan ini bisa kita gantiin, kita edit juga, kita kasih nama tersendiri, misalkan tes lah ya. Tes Ajas AKP 153. Oke. Enter aja. Oke, kita tutup aja.
Ini namanya udah berubah nih di sini. Oke, kita mengisinya misalkan kita butuh apa nih, fungsinya yang mau kita fungsiin apa biasanya? Biasanya sih OBS ya lah ya. OBS, kemudian misalkan untuk shortcut-shortcut yang sering kita pakai, kemudian apalagi misalkan untuk Discord juga bisa. Ya sekarang kalau misalkan untuk OBS itu ada di sini sudah ada bawaannya, cuman kemarin aku nginstal dari internet, dari market itu yang dia sudah disesuaiin dari Stream Deck. Nah, ini ada di sini. Kita coba yang bawaan dulu deh. Kan seperti ini. Untuk nambahin fiturnya tinggal tinggal klik and drag aja ya. Klik terus tarik ke tombol yang mana mau kita fungsiin. Misalkan tombol record nih. Klik tahan. Nah, dia sudah nambah. Nah, ini di sini ini harus dikonekin ke OBS Studio ya. Nanti kita bahas lagi deh ini untuk koneksinya. Nah, seperti ini nih. Ini kita harus buka settingan di OBS-nya. Server IP, port itu ada fitur di OBS-nya, nanti disambungin dulu ke sini, baru nanti dia bisa koneksi dengan OBS dan fitur-fitur tombol-tombolnya ini, tombol shortcut-nya bisa berfungsi. Oke, misalkan kita tambah lagi streaming. Misalkan tambahan lagi webcam. Tambah lagi scene. Kayaknya untuk yang fitur OBS ini kayak perlu dibahas tersendiri deh, karena lumayan banyak fungsinya. Oke, kalau mau ngapus juga gampang, tinggal kita klik aja di sini ada icon tong sampah, bisa diklik atau bisa di delete langsung dari keyboard juga bisa. Oke, hapus aja. Kita coba fitur yang lain lagi, misalkan ini audio device. Ini plugin ya, pluginnya bisa dicari di market. Ini pluginnya untuk tinggal satu kali pencet tombol, kita sudah bisa berpindah ke output audio. Misalkan kayak di sini nih, biasa dengerin dari speaker, kayak speakernya yang ini, kemudian di bawahnya ada secondary lagi, headset misalkan. Nah, nanti kalau ini tombolnya kita klik, itu suaranya bisa berpindah dari yang tadinya dari speaker itu ke headset. Nah, kemudian ada lagi notes, ini cuman untuk bikin note sama record. Ini ada cuaca, di bawahnya lagi ada kalender, di bawahnya lagi ada jam. Nah, kalau yang di bawah ini, yang di kanan bawah ini adalah plugin-plugin yang udah diinstal nih. Jadi nanti dia setiap kita nginstal plugin akan nambah lagi di sini. Nah, kemudian ada infoboard. Infoboard ini untuk informasi yang di layar, karena Adjust ini kan dia ada 5x3 tombol, kemudian ditambah 1x3 untuk layar. Nah, ini misalkan cuaca, kita klik tarik, tahan di sini. Nah, ini nanti kita tinggal cari kotanya, misalkan Jakarta lah. Jakarta. Nah, nongol tuh Jakarta. Ada suhu, perkiraan cuaca juga. Misalkan ini untuk jam. Jamnya tinggal disesuaiin, select time zone-nya, timesnya apa, misalnya mau ganti yang LED light, oh, seperti ini juga bisa. Oke, timer juga bisa.
Misalkan untuk ngatur berapa lama, kayak stopwatch gitu deh, semacam lah. Heeh, terus sistem performance monitor ini adalah plugin juga, fungsinya untuk nampilin informasi tentang komputer atau CPU kita, PC kita ya. Ini dihapus dulu, oke, biar bisa masuk. Ini ada memori utilities, ada CPU usage, CPU temperatur, macam-macam, bisa diganti-ganti lah, bisa di customize. Kemudian ada GPU juga, VGA juga. Kayaknya ini bisa ditarik ke sini deh, ke tombol juga. Jadi ada yang bisa ditarik ke tombol, ada yang hanya bisa ditarik ke info board screen ini. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya icon, misalkan ganti icon kita. Oke, untuk ganti icon ini kita pakai yang ini aja. Nah, ini yang di Stream Dock ini itu adalah fitur-fiturnya ya. Jadi nggak hanya tombol, tapi ini juga ada fitur untuk ngebuat folder. Jadi kita misalkan pengen ngelompokin fitur-fiturnya, misalkan menurut subkategori lah, misalkan kayak apa ini, kita kasih judul OBS lah, misalkan OBS, karena kan OBS kan banyak tuh. Nah nanti, nah ini kita klik 2 kali, nah dimasuk tuh ke dalam foldernya. Nah di folder OBS ini mau kita tambahin apa, fitur khusus OBS misal, misalkan yang tadi, yang seperti tadi, yang record, terus pause, streaming, oke, misalkan seperti itu. Nah selain pada saat kita nyeting fungsi tombol ini, untuk mencoba fungsinya itu bisa kita klik langsung di ini, di apa, lewat Stream Dock-nya, atau kita klik 2 kali aja bisa pakai mouse ya. Ini kita klik 2 kali, misalkan seperti itu. Atau kita mau balik lagi, coba pencet tombol seperti itu, bisa juga. Kita pakai mouse aja biar. Oke, misalkan, nah ikonnya kan belum belum ini nih, belum belum bagus nih karena masih icon map. Kita coba untuk ganti ikonnya di sini nih. Ini kita tinggal klik kanan di bagian bawah, tutup sama ini ya. Kita geser dulu ke atas. Oke, kita klik kanan di ikonnya, kita pilih. Dia bisa dari local file, misalnya kita punya file icon, kita pakai bisa, atau dari icon library bawaan adjustnya, atau dari yang sudah kita tambah-tambahin tadi, atau dari screen capture juga bisa. Nah, kita coba icon yang bawaan adjust deh. Oke, kita tunggu dulu. Nah ini sudah tampil, geser sini dulu biar kelihatan. Nah ini ada ikon-ikon yang bawaan, tapi juga ada ikon yang sudah aku install di adjustnya lewat market. Ada yang ikon ngambilnya dari marketplace-nya Elgato juga bisa. Nah contoh misalkan ini kita pakai yang Ekaza. Dia ada 2038 ikon ya. Ini free, yang berbayar juga banyak, bagus-bagus, tapi kita coba yang pakai free dulu deh. Kita cari OBS ya. Oke. OBS. Nah ini dia nih. Nah ini logo OBS. Oke. Kita klik aja, kita tutup lagi. Nah misalkan
Sekarang kita tadi ini udah tambah folder, kita mau coba nambah, oh sering ini nih, sering buka YouTube nih, daripada ngeklik-ngeklik browser coba langsung buka YouTube aja, kita bikin shortcut-nya. Nah ini ada di toolbox itu ada website, ada hotkey switch, mouse event, open, tag, atau password atau multimedia ya. Silakan aja nanti di custom mana yang sering dipakai. Misalkan kita mau buka website, ini kita tinggal klik tarik, kemudian kita kasih title judulnya misalkan Google. Oke, alamatnya kan ketik dulu. Dah, jadi deh. Kita pencet. Nah, ini dia. Udah langsung kebuka kan? Sering buka YouTube, bisa juga. Tinggal ditambahin lagi aja. YouTube. Jadi, coba pencet. Nah, langsung kebuka tampilannya. Nah, ini Mas dulu. Tapi kok logonya jelek? Ganti aja, tinggal ganti aja seperti tadi caranya, biar cantik. Hmm. Oke, kita ganti tadi apa Google ya? Google. Nah, bisa ini atau ini aja logo Chrome deh, biar gampang. Terus apalagi yang mau diganti? Logo YouTube-nya biar agak bagus dikit. Nah kayaknya ini resolusinya nggak bagus. Tinggal cari aja ke bawah. Kalau misalkan nggak ada bisa kita custom juga sih. Tinggal cari logonya aja di internet. Terus langsung pilih select local file tadi. Nah ini dia ada. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau bikin shortcut aplikasi, misalkan sering main game nih, daripada mencet-mencet berapa kali, mendingan kita langsung bisa juga. Itu kita pakai fitur open. Nah ini open, kemudian di sini kita cari ini ada dua, satu open select folder untuk dokumen, untuk select folder, kemudian ada yang untuk select dokumen. Tapi ini sebenarnya bisa untuk buka aplikasi juga. Oke, kita coba, kita cari ke desktop. Nah, misalkan suka main game apa ya? Misalkan ini deh, Forza Horizon 4, misalkan seperti itu. Nah, ini belum ganti ikonnya. Bisa kita ganti atau metode langsungnya bisa kita tarik langsung dari desktop ya. Kita minimize dulu. Misalkan tadi Forza. Kita tarik. Kalau ikonnya nggak nongol ya tinggal diganti aja. Atau kita misalkan mau coba yang Far Cry, misalkan mau coba Euro Truck, tergantung aplikasinya dia mau keluar apa enggak. Atau Steam juga bisa. Nah, apalagi nih, Plan versus Zombie. Dan untuk aplikasi lainnya juga bisa, misalkan kayak ini ada edit video, Wondershare ya, seperti itu. Apalagi ini Discord juga bisa, cara bikin shortcut yang gampang lah. Kita cek ini dia lari ke filenya. Oh ya, udah bener sih. Oke, sekarang coba kita klik 2 kali mau nggak dia?
Discordnya sih udah jalan ya, cuman di try kita coba yang lain aja. Oke, apa nih? MSI. Kita ulangin. Kliknya 2 kali tadi. Yang ini cek dulu. Kalau misalkan nggak berfungsi harus kita tambahin alamatnya manual. Coba kalau kita pencet, nah bisa. Oke. Tuh kita hapus aja. Itu tadi cara untuk bikin shortcut gampang ya. Nah ini kan ikonnya ada yang sudah langsung tampil, ada yang belum. Kalau yang belum ya kita tambahin manual. Edit manual juga bisa. Jadi secara sederhana sih Adjust ini ya fungsinya sama dengan Stream Deck-nya Elgato, cuman harganya lebih murah aja. Kelebihannya Elgato sih kalau menurutku pribadi sih dia karena ekosistemnya sudah apa ya, sudah mapan gitu. Dari software juga sudah mapan, developer juga sudah banyak yang dukung. Jadi ya user jadi lebih nyaman aja. Tapi untuk yang Adjust ini dengan dibandingin dengan Elgato ya mana ya? Beda-beda tipis lah. Buat yang suka ngoprek-ngoprek kayaknya pas banget gitu karena fungsinya juga sama, bisa di customize juga. Dan menariknya juga ini bisa bisa pakai plugin dari Elgato, tapi nggak semua sih, memang ada yang dibikin eksklusif untuk Elgato. Tapi ya sebagian besar bisa. Seperti misalkan di Elgato ada OBS, di sini juga ada OBS. Oke, kita coba apa lagi? Nah, oh ini kan ada, jadi satu profil itu bisa 6 halaman, 6 page ya. Nah, ini 1 2 3 4 5 6. Kita turunin dulu aja. Oke. Nah, untuk navigasinya kalau kita misalkan udah banyak bikin halaman, itu tinggal kita cari di Streamdock. Fitur Streamdock. Ini ada, karena ini di halaman 1 kita kasih next page, taruh di sini. Oke. Kita pindah lagi ke halaman 2. Kita kasih previous page, halaman sebelumnya. Kemudian next page, halaman berikutnya. Nanti kalau pengen pindah balik lagi ke halaman 1 ya tinggal klik ini aja. Kalau pengen pindah ke halaman 2 ya tinggal klik ini aja. Seperti itu aja. Fiturnya simple, nggak gampang. Nah, tapi kalau kita mau navigasi ke profile yang sebelah kanan ini kan, sebelah kiri ini kan ada profile nih. Itu kita kasih shortcut yang scene shift ini. Jadi dia naik ke profil di atasnya atau di bawahnya ya. Ini kita coba. Oke. Kita klik 2 kali. Kita pindah kemana nih? Oh, kita coba lewat tombol aja. Nah, kan pindah ke Windows Controller. Nah, di ini juga sudah ada juga nih. Nah, kalau kita pencet, oh ini salah. Oh ini dia. Nah, kalau kita pencet, pindah ke favorit web. Ini, nah, ini. Nah, jadi untuk masalah navigasi ini benar-benar bisa di custom, tergantung kebutuhan kita seperti apa dan kita kepinginnya navigasinya bagaimana, apa kita yang main per halaman atau kita main per profile, itu bisa banget. Jadi nggak harus terpaku, misalkan kalau lagi kita pengen ini nih, lagi mau recording atau mau streaming, sudah bikin aja satu halaman untuk recording atau untuk yang
gaming. Nah, seperti ini contoh scene atau profile yang udah aku buat ya. Ini ada folder OBS. Nah, ini folder OBS nih. Nah, ini khusus OBS semua. Kemudian kita balik lagi. Oke, ini ada folder khusus Discord. Kita balik lagi, ini ada folder khusus Nvidia. Nah, kita balik lagi, ini ada shortcut untuk Chrome, untuk Google, ada shortcut untuk YouTube. Nah, ini ada shortcut untuk yang tadi, untuk pilih default audio. Ini untuk mute. Nah, misalkan kita pengen lagi mematiin suara audio, bisa mute juga. Nah, untuk volume mute ini ada beberapa cara ya. Cuman kalau yang ini ngambilnya dari hotkeys. Dari hotkeys bisa, atau dari shortcut keyboard juga bisa. Kan dari shortcut keyboard itu kan macam-macam ya. Ada yang dia punya tombol multimedianya juga ada. Jadi ini dia bisa bisa baca klik. Nih kita buat deh. Kita buat lagi di sini aja. Yang di sini yang udah kita buat aja. Kita kepingin nambahin mute button. Jadi kalau pengen nge-mute suara nggak usah ngarahin ke tombol speaker, ini nggak usah. Ini kita pakai hotkey aja. Hotkey. Nah, di sini dia hotkey-nya apa nih? Klik untuk to assign via keyboard input. Nah, shortcut dari keyboard kita apa tuh? Beda-beda kan, misalkan ada yang FN F9 atau ada yang sudah langsung ada tombol mute. Itu bisa aja, kita coba ini kita cek. Oke, kita klik, dia nunggu input dari kita nih. FN F9. Nah, oke, kelihatan kan tuh di pojok. Ada volume mute. Atau kalau keyboardnya kombinasi tombolnya beda, ya disesuaikan aja, lihat manual di keyboardnya seperti apa. Ini kita hapus, atau dari audio player ini juga. Oh, ini hanya play and stop audio device. Oh, itu yang tadi seperti itu. Bahkan ada plugin untuk game juga ya. Ini contohnya untuk Euro Truck 2, Euro Truck Simulator 2. Cuman belum aku coba sih. Karena gamenya baru di download, baru di install. Terus di ini juga plugin yang aku install ada WinTools. WinTools ini macam-macam. Nah, di sini juga ada tombol mute tadi, ada Bluetooth, Wi-Fi toggle, network card info. Ini apa ini? Network cardnya Ethernet, misalkan kita pilih. Wi-Fi misalkan. Nah, ini tandanya kita koneksi Wi-Fi-nya nggak terkonek. Kita pakainya yang Ethernet up, atau untuk ngasih tahu IP juga bisa, atau drive info, multiple drive misalkan. Nah, macam-macam nih. Sangat-sangat bisa di customize lah, bisa custom. Tinggal tergantung kreativitasnya aja mau seperti apa. Menarik lah, dengan harga di bawah 1 juta yang lebih murah daripada Elgato, kita bisa dapat fitur yang nyaris sama sebenarnya. Kalau misalkan nanti
bisa ngotak-ngatik sendiri juga banyak. Cuman kalau untuk forumnya itu ada di forum luar sih, cuman masih pakai bahasa Cina ya. Nanti linknya aku kasih di deskripsi juga di bawah. Terus kalian juga link untuk download plugin manual aku kasih juga. Terus kalau untuk yang kepingin pakai pluginnya Elgato atau ikonnya Elgato itu bisa, cuman harus bikin akun Stream Deck dulu. Install aja software Stream Deck-nya, aplikasinya. Habis itu kita bikin akun, nanti baru bisa download tuh. Kita download ke Stream Deck karena masuknya ke folder Stream Deck ya. Nanti habis itu baru kita pindahin secara manual ke folder Ajasnya. Nanti kita bikin tutorial singkatnya aja sendiri deh. Seperti itu. Ini yang sudah aku custom. Nah, ini untuk mantau suhu CPU, kemudian powernya dia pakai berapa watt, GPU, suhunya berapa, ini juga berapa. Karena ya menurutku penting sih pada saat kalau lagi main game, kadang-kadang kita nggak sadar tuh temperaturnya udah panas atau wattnya udah tinggi banget. Ini juga ada FPS counter juga, ada ini ada download speed sama upload speed juga bisa. Ini dia nyambungnya ke HW Info. Oh iya, ini ada plugin yang lupa dibahas. Ini ada plugin HW Info ya. Jadi bisa nampilin informasi tentang komputer lebih lengkap lagi, tentang prosesor, tentang VGA, tentang GPU, tentang motherboard. Ini ada di sini semua nih. Komplit banget. Nanti di install. Nah, ini ada sensor network. Kemudian ini current download. Ini harusnya ini upload sih. Oh iya udah bener, cuman tulisannya salah. Oke, kita edit dulu. Iya, langsung ganti ya. Nah, seperti itu. Kiranya seperti itu aja sih penjelasan singkatnya. Nanti bisa tanya-tanya aja, kita diskusi. Silakan aja kasih pertanyaan di kolom komentar. Kalau bisa memang kita bikinin tutorial singkatnya kita buat. Atau kalau enggak ya kita bahas bareng-bareng, karena untuk Ajas AKP 153 ini karena dia rebrand dari merek-merek generik ya, itu bisa banyak cara sih. Coba kita cek aja di Mirabox. Nah, ini juga Mirabox juga ngeluarin, malah modelnya juga udah banyak sih. Ada macam-macam nih. Sudah ada yang pakai tombol volume, kemudian tombol-tombol yang lain yang dedicated. Untuk yang coba kalau untuk Ajas ini dia websitenya yang mana ya? Websitenya ada juga. Nah, ini Ajas brand. Nah, jadi walaupun produk Cina tapi ya sudah banyak dipakai selain di Indonesia gitu. Jadi
kualitasnya sudah cukup diakui lah. Jadi buat yang mau beli Stream Deck tapi dengan harga terjangkau kayaknya ini bisa jadi pilihan. Ada lagi yang merek apa ya? Eh, Sades itu juga sama sebenarnya. Sades Unique XT. Kita lihat. Nah, ini dia. Sama persis. Cuman paling nanti yang membedakan antara merek-merek ini seperti Sades, Mirabox sama Ajas itu ya di software aja. Software hanya apa ya? Generik lah, paling hanya diganti judul, ganti ini tapi fitur-fitur sama, tampilan sama, nggak kesulitan, nggak ada beda banget. Nggak ada bedanya juga malah kalau boleh dibilang sih. Sama persis. Nah, cuman mungkin ya itu tadi kalau dia brandnya dukungan aplikasinya bagus, ya ini kayak nyari softwarenya gampang, ikonnya juga sudah ada, tapi larinya juga masih ke Mediafire kan, artinya masih pakai akun general aja. Nah kalau di Mirabox ini alamat websitenya ada, cuman masih pakai bahasa Cina. Nanti aku tulis di deskripsi aja deh. Tuh. Oke, kayaknya cukup. Silakan kalau ada yang pengen didiskusikan, tinggalin komentar. Kalau memang bisa dibuat tutorialnya kita buat lagi. Oke, terima kasih. See you. Bye bye.